Pernah nggak sih Bapak Ibu Guru ngerasa siklus ngajar tuh ya, gitu-gitu aja? Rasanya udah refleksi, udah mikir, tapi kok susah banget ya mengubahnya jadi aksi nyata yang benar-benar beda di kelas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar sebuah kerangka kerja yang praktis banget buat mengubah pemikiran jadi tindakan yang bisa mentransformasi kelas Anda. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Apa sih stres atau tantangan terbesar yang Anda hadapi di sekolah setiap harinya? Mungkin soal tekanan kurikulum, mungkin ekspektasi dari banyak pihak, atau jangan-jangan keraguan dari dalam diri sendiri? Apapun itu, mengakuinya adalah langkah pertama yang paling krusial, karena dari sinilah semua perubahan itu dimulai. Dan ya, jawaban dari semua tantangan tadi itu mulainya ya dari sini, dari refleksi diri. Karena, coba pikir deh, gimana mungkin kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif buat murid-murid kalau kita sendiri sebagai pendidik belum berdamai dengan tekanan dan pengalaman yang kita hadapi? Susah kan? Nah, slide ini ngebantu kita mecah refleksi jadi area-area yang lebih spesifik. Coba deh perhatiin poin kedua, mengingat pengalaman lingkungan sekolah Anda sendiri. Kenapa ini penting banget? Soalnya seringkali tanpa sadar, cara kita mengajar itu meniru cara kita diajar dulu, baik itu yang bagusnya maupun yang kurang bagusnya. Terus pertanyaan terakhir, soal kebahagiaan. Ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Kalau percikan semangat itu mulai redup, itu pasti ngaruh banget ke energi yang kita bawa ke kelas. Jadi jawaban jujur di sini adalah bahan bakar untuk perubahan yang akan kita rancang nanti. Oke, setelah refleksi, kita jadi sadar kan apa sih yang kurang pas atau yang perlu dibenahin? Sekarang, kita harus tentukan tujuannya. Kita mau menciptakan apa? Jawabannya bukan cuma sekedar sekolah yang lebih baik, tapi sesuatu yang lebih spesifik dan mendalam. Kesejahteraan sekolah atau school well-being. Jadi, apa sih school well-being itu? Coba deh, lupakan sejenak soal ranking, nilai ujian, atau gedung sekolah yang megah. Bayangin sebuah sekolah di mana setiap murid dan juga gurunya merasa aman jadi diri mereka sendiri, berani mencoba dan gak takut salah, dan yang paling penting, merasa suara mereka itu didengar. Nah, lingkungan seperti itulah yang mau kita bangun. Nah, ini dia kuncinya. Kesejahteraan sekolah itu nggak bisa diciptakan sama guru sendirian di dalam kelas. Nggak akan bisa. Ini tuh kerjaan keroyokan kayak sebuah orkestra. Guru itu konduktornya di kelas, pimpinan sekolah yang menciptakan kebijakannya, orang tua yang mendukung dari rumah, dan tentu saja para siswa yang jadi inti dari musik itu sendiri. Kalau salah satu aja nggak ikut serta, harmoninya nggak akan pernah tercapai. Oke, masalahnya kita tahu, tujuannya kita juga tahu. Pertanyaan gedenya sekarang gimana caranya? Alat apa yang bisa kita pakai buat mencapai tujuan tadi? Nah, jawabannya ada pada sebuah metode yang sangat kuat kalau kita terapkan dengan benar, yaitu experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Ini nih pertanyaan pamungkas semua guru ya kan? Gimana caranya kita membawa semua ide-ide hebat tentang pendidikan ini dan membuatnya beneran berhasil di tengah kelas yang mungkin isinya 30 anak dengan kepribadian dan kebutuhan yang beda-beda banget? Dan kuncinya ada di sini, experiential learning. Ini bukan soal nambah-nambahin kerjaan atau pakai aplikasi canggih ya, sama sekali bukan. Ini soal mengubah cara kita melihat setiap interaksi di kelas, setiap perilaku siswa bukan sebagai gangguan, tapi sebagai data. Ya, sebagai pengalaman yang bisa kita pelajari untuk membuat perubahan yang lebih baik. Yuk, kita bedah prosesnya. Pertama, amati. Ini bukan sekedar ngeliat, tapi kita jadi detektif di kelas kita sendiri. Murid yang sering ngelamun itu, dia bosen, capek, atau ada masalah lain ya. Kedua, catat. Tanpa catatan, pengamatan kita cuma jadi asumsi. Catatan inilah yang mengubah kayaknya dia bosen jadi fakta. Selama 3 pertemuan matematika, siswa A melihat keluar jendela setelah 15 menit. Itu data. Dan ketiga, hubungkan. Dari data tadi kita bisa mulai menghubungkan titik-titik. Oh, mungkin siswa A ini pembelajar kinestetik yang butuh gerak. Nah, dari situ, tindakan kita jadi jauh lebih tepat sasaran. Kutipan ini benar-benar jadi intinya. Kenapa sih kita repot-repot melakukan semua ini? Karena tanpa observasi, kita itu cuma mengajar materi. Tapi dengan observasi, kita mengajar manusia. Kita menjembatani rumus fisika di papan tulis dengan cara kerja jembatan di kota mereka. Kita menghubungkan pelajaran sejarah dengan cerita kakek nenek mereka. Itulah jenis pembelajaran yang nempel seumur hidup. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Bagaimana mengubah semua ini jadi rencana yang bisa kita jalankan besok pagi. Ini saatnya kita merancang aksi nyata kita sendiri. Anggap aja ini resep masakan Anda. Pertama, pilih satu target perilaku saja. Satu aja, jangan banyak-banyak. Misalnya meningkatkan partisipasi siswa yang pendiam. Kedua, tentukan siapa yang mengamati.
Apakah Anda sendiri? Atau mungkin mau minta tolong rekan guru lain biar dapat perspektif baru? Ketiga, pasang batas waktu dan tempat. Selama 1 minggu ke depan di jam pelajaran pertama. Dan terakhir, siapkan alatnya. Bisa sesederhana buku catatan atau lembar checklist. Simple, terstruktur, dan yang penting bisa langsung dikerjain. Rencana sudah dibuat, aksi sudah dijalankan. Eits, tapi tunggu dulu, tugas kita belum kelar. Gimana kita tahu kalau semua usaha kita ini beneran bawa perubahan, bukan cuma bikin kita sibuk aja? Disinilah langkah krusial terakhir masuk, evaluasi. Evaluasi itu bukan cuma nanya, gimana perasaanmu? Nggak cukup. Ini kayak dokter yang nggak cuma nanya, gimana, udah enakan? Tapi juga ngecek lagi suhunya, tensinya. Kita butuh data buat membuktikan adanya perubahan. Inilah yang membedakan antara coba-coba dengan sebuah intervensi profesional. Coba deh kita lihat pembagian bobot penilaian di bagian ini. Aksi nyata atau pelaksanaan emang porsinya paling gede, 40%. Tapi perhatikan, perencanaan, yaitu analisis awal dan metode, ditambah dengan evaluasi di akhir, kalau digabung total bobotnya 60%. Pesannya jelas banget kan? Tindakan sehebat apapun kalau tanpa perencanaan yang matang dan evaluasi yang jujur, gak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Jadi, kita udah bedah semuanya, dari A sampai Z. Dari melihat ke dalam diri, mendefinisikan tujuan, memilih metodenya, sampai merancang aksi dan mengukurnya. Kerangka kerja ini sekarang sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apa ya yang harus saya lakukan, tapi lebih spesifik. Besok pagi, perilaku kecil apa yang mau saya amati dan coba ubah di kelas saya. Perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang terencana. Selamat mencoba.